Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Susamaida akan mempresentasikan uh, esai yang telah saya buat mengenai informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian dalam ruang lingkup biologi. Nah, di sini berisikan ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan serta referensinya. Jadi langsung saja. Di sini pada pendahuluannya itu disebutkan bahwa informasi itu memainkan peran yang sangat penting untuk memahami kompleksitas kehidupan. Jadi dalam biologi itu mempelajari makhluk hidup dan proses-proses yang mendasari kehidupan, mulai dari tingkat molekuler hingga ekosistem yang kompleks. Namun biologi itu bukanlah ilmu yang dapat dikuasai dengan sepenuhnya. Jadi yaitu masih dengan ketidakpastian karena berhubungan dengan variabilitas dan kerumitan proses kehidupan. Nah, jadi oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari penelitian dan eksperimen berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan mendekatkan kita pada pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena biologis. Informasi dalam biologi itu merujuk pada data atau pengetahuan yang dapat digunakan organisme atau proses. Jadi misalnya tuh dengan memahami struktur DNA suatu organisme, kita dapat memperoleh informasi penting tentang karakteristik genetiknya, potensi penyakit yang mungkin diwariskan, atau adaptasi lingkungan yang dimiliki. Informasi ini tuh sangat penting karena memungkinkan para ilmuwan untuk memprediksi pola pewarisan genetik, mengidentifikasi kerentanan terhadap penyakit, dan merencanakan intervensi medis. Dalam dunia biologi, informasi itu tuh berfungsi sebagai jembatan untuk memahami berbagai proses kehidupan yang kompleks. Informasi dalam ilmu biologi itu bisa berupa data genetik, perilaku organisme, interaksi spesies, atau dinamika ekosistem. Jadi semua informasi ini tuh akan membantu mengurangi ketidakpastian yang menjadi kendala utama dalam memahami bagaimana sistem biologis berfungsi. Sebagai contohnya itu dalam mempelajari penyakit menular, para ilmuwan itu tuh perlu informasi tentang cara penyebaran patogen, bagaimana mereka bermutasi, dan bagaimana respon sistem kekebalan tubuh pada manusia itu. Jadi informasi ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi pola penyebaran, merumuskan tindakan pencegahan, dan mengembangkan vaksin yang efektif. Informasi yang terperinci itu sangat penting karena perubahan kecil dalam patogen seperti virus itu bisa berdampak besar pada cara penularan atau bahkan keparahan penyakit. Ketidakpastian dalam biologi itu tuh dapat diakibatkan oleh kompleksitas sistem biologis itu sendiri. Contohnya tuh seperti jaringan biologis, seperti otak, itu tuh mengandung triliunan neuron yang berinteraksi dalam pola yang kompleks. Mengetahui lebih banyak informasi tentang sinapsis, neurotransmitter, dan aktivitas listrik di otak itu tuh dapat membantu mengurangi ketidakpastian mengenai bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku pada manusia itu terbentuk. Jadi pada bagian isi yang pertama itu ada informasi genetik dan ketidakpastian. Jadi salah satu contoh utama informasi yang mengurangi ketidakpastian dalam biologi itu adalah informasi genetik. Jadi genom adalah kumpulan informasi genetik dalam suatu organisme, dan memahami urutan DNA memberikan wawasan tentang karakteristik biologisnya. Ketika para ilmuwan itu memetakan genom manusia itu pada awal tahun 2000-an, banyak ketidakpastian terkait penyakit genetik mulai dapat dikurangi. Informasi genetik itu memungkinkan kita memahami dasar molekuler yang dari penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung, sehingga itu dapat membantu ilmuwan dan dokter untuk mengembangkan metode
pencegahan, dan pengobatan yang efektif. Kemudian informasi genetik itu tuh juga mengurangi ketidakpastian dalam konteks evolusi dan adaptasi. Dengan memahami variasi genetik dalam populasi, para ilmuwan itu dapat membantu predikasi mengenai bagaimana spesies berevolusi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Misalnya itu dengan meneliti variasi genetik pada organisme yang hidup di lingkungan ekstrim, itu tuh seperti suhu tinggi atau salinitas tinggi, kita dapat memahami bagaimana organisme tersebut tuh dapat bertahan hidup dan memberikan kita pemahaman tentang potensi adaptasi yang mungkin terjadi pada spesies lain. Informasi genetik itu memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi ketidakpastian mengenai karakteristik dan potensi adaptasi organisme dalam tubuh manusia. Misalnya tuh informasi genetik itu dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana gen mempengaruhi risiko penyakit, kemampuan regenerasi sel, hingga proses penuaan. Dengan memahami susunan genetik, ilmuwan itu dapat mengidentifikasi penyakit yang mungkin berkembang atau faktor risiko yang dimiliki seseorang. Informasi genetik itu juga menjadi dasar penelitian dalam memahami bagaimana spesies itu berevolusi, dan melalui analisis DNA dan RNA, kita bisa menelusuri asal-usul spesies, memetakan kerabat terdekat, dan mempelajari perubahan evolusioner. Misalnya itu informasi genetik tentang kucing besar seperti harimau dan singa, memungkinkan para ilmuwan memetakan perbedaan genetik mereka dan memahami pola evolusi yang membedakan kedua spesies tersebut. Di samping itu, informasi genetik itu dapat digunakan dalam pertanian untuk mengurangi ketidakpastian tentang hasil panen atau ketahanan tanaman terhadap hama. Jadi, melalui teknologi modifikasi genetik, ilmuwan itu dapat atau mampu mengembangkan tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu atau memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Dengan demikian, informasi genetik itu bukan hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghasilkan aplikasi nyata untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan manusia. Selanjutnya, poin yang kedua itu ada peran informasi dalam biologi konservasi. Jadi, biologi konservasi adalah cabang biologi yang berfokus pada perlindungan spesies dan ekosistem yang terancam. Jadi disinilah informasi memainkan peran krusial dalam mengurangi ketidakpastian terkait kelangsungan hidup spesies. Misalnya data populasi, tren ekosistem, dan prediksi perubahan iklim semuanya itu berperan dalam menentukan keputusan konservasi. Dengan informasi yang akurat tentang habitat, pola migrasi, dan interaksi spesies, para ilmuwan itu dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk melindungi keanekaragaman hayati. Biologi konservasi itu tuh berfokus pada pelestarian spesies dan ekosistem. Dalam cabang ini, informasi menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah. Salah satu contohnya itu adalah pemantauan populasi spesies, informasi tentang jumlah individu, pola migrasi, hingga habitat itu sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian mengenai ancaman terhadap spesies tersebut. Sebagai contoh itu misalnya pengetahuan tentang populasi dan pola makanan harimau Sumatera membantu konservasionis dalam merancang area perlindungan dan tindakan pelestarian yang lebih efektif. Data dari penelitian lapangan seperti perhitungan populasi, pola interaksi dengan manusia, dan ancaman dari perburuan liar itu memberikan wawasan yang penting tentang langkah-langkah konservasi yang perlu diambil. Dengan demikian, informasi itu menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan tindakan yang berbasis data untuk menjaga keseimbangan alam.
Dalam beberapa dekade akhir ini, teknologi seperti pengurutan genom, bioinformatika, dan kecerdasan buatan itu telah memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan dan analisis informasi di bidang biologi. Teknologi ini tuh memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dan menganalisis dengan cepat, sehingga mengurangi ketidakpastian yang ada dalam penelitian biologis. Sebagai contoh, teknologi pengurutan genom generasi terbaru itu dapat memberikan data genetik dalam jumlah besar hanya dalam beberapa jam. Data ini tuh dapat digunakan untuk mempelajari populasi mikroorganisme di lingkungan tertentu, memahami resistensi antibiotik, atau bahkan memprediksi penyakit genetik pada manusia. Dengan teknologi ini tuh ketidakpastian yang sebelumnya dihadapi para ilmuwan dalam memahami keanekaragaman genetik dan pola pewarisan sifat itu dapat diminimalkan. Selain itu, informasi tentang interaksi spesies dengan lingkungan juga penting dalam biologi konservasi. Misalnya, kita mempelajari efek perubahan iklim pada ekosistem terumbu karang, informasi mengenai suhu, kadar garam, dan spesies alga yang ada memberikan wawasan tentang bagaimana terumbu karang itu dapat bertahan atau bahkan pulih dari perubahan tersebut. Dengan demikian, data lingkungan itu dapat digunakan untuk memprediksi dampak masa depan dan merancang program rehabilitas yang tepat. Selanjutnya, pengaruh teknologi terhadap pengumpulan dan analisis informasi dan biologi. Jadi, kemajuan teknologi seperti pengurutan genom tadi, bioinformatika, dan kecerdasan buatan itu telah mengubah cara kita untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi di bidang biologi. Teknologi ini tuh dapat membantu pengumpulan data dalam jumlah besar, menganalisisnya dengan cepat, dan menemukan pola-pola yang mungkin sulit ditemukan melalui metode tradisional. Pengurutan genom itu tuh misalnya memungkinkan para ilmuwan untuk membaca seluruh kode genetik atau dari suatu organisme dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, informasi genetik yang dihasilkan itu membantu memahami banyak aspek penting seperti keragaman genetik dalam populasi, pola adaptasi, dan resistensi terhadap penyakit. Di bidang medis, teknologi ini juga mendukung mengembangkan pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik pasien. Di sisi lain, bioinformatika itu yang menggabungkan biologi dan teknologi informasi, memungkinkan kita memproses data biologis dalam skala besar. Aplikasi bioinformatika itu dalam biologi molekuler memungkinkan analisis data genomik dan proteomik secara mendalam. Misalnya tuh analisis data yang kompleks seperti struktur protein dan interaksi molekuler dapat dioptimalkan menggunakan kecerdasan buatan untuk menemukan interaksi yang relevan dalam proses penyakit atau respon imun. Kecerdasan buatan itu juga telah membantu dalam memprediksi pola dan analisis data di berbagai cabang biologi. Dalam biologi konservasi, misalnya kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memproses data kamera jebak yang menangkap gambar spesies langka di habitat alami mereka. Dengan menggunakan algoritma khusus, komputer dapat mendeteksi keberadaan spesies dalam gambar-gambar tersebut sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pemetaan populasi satwa liar. Poin yang selanjutnya yaitu aplikasi informasi biologi dalam kedokteran dan kesehatan. Jadi informasi biologis juga sangat penting dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan semakin banyaknya data genetik yang tersedia, ilmuwan itu mampu memahami lebih baik mengenai penyakit genetik dan cara mencegahnya. Misalnya, pada kanker, analisis data genetik, pasien dapat mengidentifikasi mutasi gen tertentu yang berisiko tinggi menyebabkan kanker. Berdasarkan informasi ini, dokter itu dapat menentukan perawatan yang lebih
sesuai atau bahkan mencegah perkembangan penyakit dengan tindakan dini atau tindakan awal. Nah, dalam pandemi COVID-19 waktu itu informasi virologi dan epidemiologi sangat penting untuk memahami penyebaran virus dan cara menghentikannya melalui pengurutan genetik. Itu tuh para ilmuwan dapat mempelajari variasi genetik virus dan memprediksi kemungkinan mutasi di masa depan. Informasi ini tuh digunakan untuk mengembangkan vaksin dan protokol kesehatan yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika infeksi, kita itu dapat mengurangi ketidakpastian tentang jalur penyebaran virus dan langkah-langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Selain informasi dalam biologi sel, itu bermanfaat untuk memahami proses penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Informasi mengenai metabolisme sel dan sinyal molekuler yang mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel membantu dalam pengembangan obat-obatan yang lebih tepat sasaran. Selain itu tuh terdapat tantangannya dalam menggunakan informasi biologis. Jadi meskipun informasi itu sangat berharga, ada beberapa tantangan yang muncul dalam penggunaannya. Yang pertama itu data biologis sangat kompleks dan beragam, sehingga membutuhkan alat analisis yang canggih. Yang kedua itu banyaknya data yang dihasilkan seringkali memerlukan penyimpanan dan pengolahan yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil untuk menganalisisnya. Selain itu, ketika dalam pengumpulan dan penggunaan data biologis juga menjadi perhatian, terutama ketika data tersebut melibatkan manusia atau spesies lainnya. Tantangan lainnya itu ada keterbatasan dalam aplikasi praktis. Meskipun informasi biologis dapat mengurangi ketidakpastian, terkadang hasil yang diperoleh tidak selalu mudah diimplementasikan, terutama ketika melibatkan ekosistem kompleks atau kebijakan konservasi yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Jadi dari paparan esai di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah alat yang sangat penting dalam biologi karena memungkinkan kita mengurangi ketidakpastian dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kehidupan. Dari tingkat molekuler hingga ekosistem yang kompleks, informasi itu memainkan peran penting dalam membantu kita memahami, melindungi, dan memprediksi fenomena biologis. Dengan kemajuan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data, juga memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketidakpastian di bidang ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang ada, ilmuwan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam konservasi, kesehatan, dan penelitian evolusi, sehingga membantu manusia menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Meskipun terdapat tantangan, penggunaan informasi secara efektif itu memungkinkan ilmuwan untuk merancang strategi yang lebih tepat dalam mengatasi masalah biologis, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan keberlanjutan alam bagi generasi yang mendatang. Kemudian di sini ada daftar pustaka dari beberapa esai yang telah saya buat. Jadi itu tadi paparan esai yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.